Halo semuanya, assalamualaikum. Hari ini kita kembali lagi di GameStruck. Ya, jadi kita akan membuat tutorial kali ini yaitu tentang aktor ya. Kalian bisa mendownload nanti GameStruck-nya itu di situs resminya struck.com. Ya, di sini. Kemudian kalian bisa langsung mendownloadnya ya. Nanti kalian downloadnya di sini. Jadi ada untuk Android dan Windows. Kemudian kalian juga bisa mendownload emulator untuk nanti kalian bisa menggunakan emulator untuk membuat aplikasi kalian. Dan juga kalian bisa langsung ke Google Play untuk mendownload Struck-nya untuk smartphone Android ya. Jadi kalian bisa membuat game itu di dalam mobile kalian juga. Oke, kita langsung, ini emulatornya Nox ya. Kalian bisa download di sini ya. Oke, kita langsung saja membuka GameStruck-nya. Ini anggap saja saya gunakan handphone ya, karena sebenarnya saya sudah mendownload versi PC-nya untuk bisa membuat di PC, tetapi karena koneksi internetnya kurang stabil, jadi lama untuk membuka tampilan editor GameStruck-nya ya, seperti ini ya. Nah, ini tampilan GameStruck-nya. Ya, jadi sini ada 3 menu, yaitu play. Ya, di sini ada berbagai jenis game-game yang sudah pernah dibuat oleh orang-orang di luar sana ya, pengembang dari GameStruck. Kemudian nanti kita pun akan bisa masuk ke dalam sini, tapi nanti setelah kita publish ya. Di sini ada build, kita akan membuat game kita. Nah, ini sudah beberapa game yang saya buatkan tutorialnya ya. Jadi kalian bisa nonton video-video sebelumnya tentang GameStruck atau pengenalan dasar ya. Nah, di sini profile, kita membuat avatar kita sendiri. Nah, di sini publish juga ada. Ini yang sudah publish baru satu template-nya. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk membuat game kalian. Jadi kalian bisa edit kembali ya. Kalian tinggal klik saja di sini, nanti akan masuk ke editor untuk kalian bisa mengeditnya. Jadi ini bebas ya, free. Oke, kita langsung ke draft, create new game ya. Kalian klik tombol hijau tadi, create new game. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Dia akan mengambil load beberapa aset di situ. Nah, di sini emulatornya saya ubah ke bentuk rotasi dulu ke landscape. Jadi kalian bisa membuatnya di smartphone kalian masing-masing ya. Download saja di Play Store sini. Oke, karena ini kita membahas tentang aktor, berarti kita import aktornya dulu. Ini aktor default ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada beberapa elemen dan salah satunya adalah aktor. Kita drag and drop di sini. Selain aktor ini default, kita juga bisa mengimpor aktor lainnya atau hero ataupun musuh lainnya. Kita klik saja di sini. Ya, kita gunakan ini karakter atau hero ya. Ini ada beberapa karakter. Nah, seperti ini. Nah, ada karakter binatang. Kita add. Setelah kita seleksi, kita bisa seleksi lebih dari satu ya. Klik saja di situ di handphone kalian atau di PC kalian. Ya. Seperti ini, kita add elemen, kemudian kita cancel ya, tekan tombol cancel. Nah, muncul di sini. Kita klik lagi di sini pojok kanan bawah, klik ya,
kita ke karakter berikutnya adalah hero ya. Nah ini hero ya, jadi ini kita bisa gunakan untuk kita sendiri. Jadi hero ini bisa hero yang baik, itu tergantung kita nanti. Kita gunakan behavior aktor nanti ya, untuk mengubah tingkah laku atau perilaku dari aktor tersebut. Nah ini kita gunakan beberapa ya, kita gunakan beberapa aktor di sini. Nah, add ya, jadi kalau sudah diklik-klik semua, kita klik tombol add, cancel. Nah ini sudah, kita add lagi, kita kembali lagi ke atas, hero, villains. Nah ini beberapa musuh ya, musuh ini nih. Nah jadi di sini musuhnya sangat banyak. Jadi aktor ini kita sudah bisa gunakan secara gratis ya. Jadi aplikasi ini gratis ya. Jadi sudah select semuanya, kita langsung add elemen, kemudian cancel. Nah jadi sudah semuanya ya. Oke, kita klik salah satu lagi. Yap, kita klik lagi. Oke. Nah untuk menduplikat aktor agar kita tidak drag and drop, kita tinggal klik double di aktor-aktor ini ya. Klik double saja. Yap. Nah seperti ini ya. Kemudian kita akan gunakan yang musuh lagi. Nah ini polisi. Nah kita seperti ini ya. Ini kalau mau hapus, klik di salah satu sini, langsung drag and drop. Lihat ada ikon sampah di situ, tong sampah, langsung hapus. Drag and drop ya, drag and drop. Nah seperti ini. Nah sekarang kita import yang musuh lagi, drag and drop. Nah ini musuh ya, ini drag and drop, ini juga drag and drop, ini juga drag and drop. Nah kita gunakan beberapa aktor saja, untuk yang lainnya itu sama. Nah sekarang saya akan jelaskan sedikit. Di materi sebelumnya itu saya sudah pernah jelaskan sedikit demi sedikit. Nah ini yang lengkapnya di sini ya. Nah saat kita klik beberapa aktor, kalian bisa lihat di atas ini akan muncul ya pengaturannya. Kita klik di sini, pengaturannya muncul ya. Nah ini beda ya. Jika yang tidak menggunakan senjata, dan senjata ini akan muncul seperti ini. Lihat, dia tidak muncul ya. Ya jadi ini pengaturan-pengaturan dari aktor. Nah untuk komponen lain juga kita bisa lihat di sini ada tanda huruf I atau info. Di sini kita bisa klik ya. Nah ini keterangannya di sini, deskripsinya, nama monsternya, atau di sini kita bisa klik di sini ya, yang ada icon di sini pojok kiri atas, klik. Nah drag dropper ya. Oke. Nah sekarang setelah kita add, kita lihat, kita langsung play ya, kita play. Nah lihat itu bagaimana mereka bisa membunuh secara otomatis ya aktor yang ada di sini ya. Nah bedanya adalah kenapa ini mereka bisa saling membunuh, karena di setiap aktor ini kalian bisa lihat ada warna lingkaran-lingkaran warna biru ya dan merah. Nah ini ada dua tim yang menjadi musuh ya, atau menjadi hero dan menjadi musuh. Nah mereka akan mengenali satu sama lainnya dari lingkaran ini. Jadi satu lingkaran ini berarti mereka ini adalah satu tim, tidak bisa saling membunuh. Dan hero monster ini juga tidak bisa saling membunuh karena mereka dalam lingkaran merah di sini ya. Label yang sama. Untuk mengubah warnanya ini kita tinggal mengubah. Kalau kita klik di sini ya, klik di aktor-aktor ini, itu kalian lihat di atas ada warna biru dan ada warna merah. Nah kita lihat di sini, kita klik di sini. Nah ini ya. Ya di sini hanya kita bisa membuat tim. Ini ada dua tim yang ada di depan saya, tim biru dan tim merah. Nah sedangkan di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tim yang bisa kita buat ya, dengan warnanya masing-masing. Nah di sini ada dua tim saja. Nah sekarang saya coba untuk membuat ini
tim panda, saya drag and drop, kemudian saya perbesar ya. Jadi kalau kalian mau perkecil juga bisa, perbesar, klik tanda ini ya. Kalau ini untuk supaya dia melayang ke atas. Nah, ini untuk memutar. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga kalian bisa putar. Ini juga bisa. Jadi kalian bisa buatnya di handphone ya. Nah, ini juga topper. Ini juga kita bisa edit. Oke. Nah, ini ya, kita kasih menghadap. Nah, ini kelincinya atau ini rubahnya saya perbesar. Nah, ini maksimal ya, sampai maksimalnya seperti ini. Jadi kita tidak bisa perbesar lagi sampai maksimal. Nah, ini biar di sini. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah tim biru. Jadi kalau dia warna biru berarti dia satu tim dengan ini ya. Tapi saya mau ubah. Jadi kita nanti di sini ada 3 tim. Ya, jadi tim merah, tim biru, dan tim kuning. Nah, di sini saya klik double. Ya, klik double saja di aktornya supaya bisa. Nah, ini gini ya. Jadi ini saling serang semuanya, tiga-tiga ini ya. Untuk mempertahankan timnya supaya menang. Klik double. Jadi ini game panda, klik double. Jadi tidak perlu drag and drop lagi. Oke, saya coba beri jarak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tim biru. Nah, ini sudah. Jadi tim merah, tim kuning. Sekarang saatnya ini saya di sini. Jadi yang lingkaran ini berarti saya menggunakan aktor ini ya. Saya klik di sini, lihat ada tanda centangnya. Tanda centang ini berarti kita hanya bisa memilih satu aktor karena dia di sini. Nah, untuk memilih lebih dari satu aktor kita bisa gonta-ganti aktor. Tinggal kita klik di tim kita atau tim merah di sini ya. Nah, karena kita tim biru, kita hanya berlaku untuk tim biru. Sebenarnya bisa sih untuk kita klik di tim merah. Nah, tapi di sini tidak muncul ya. Nah, di sini tim biru. Nah, ini ada play-nya di sini. Jadi saya gunakan ini, saya aktifkan ya. Karena jika saya play, nah saya bisa pilih 2. Saya mau gunakan ini atau saya gunakan rubah ini. Ya, saya gunakan ini atau ini. Ya. Seperti itu. Saya back di sini pojok kiri. Nah, atau yang ini lagi. Saya centang. Berarti ada 3 pilihan nanti. Play 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tentang aktor. Nah, sekarang kita coba play. Saya gunakan ini saja. Ya, supaya dia hanya bisa melihat saja. Lihat. Nah, ini saling serang semuanya nih. Lihat. Ya. Nah. Jadi mereka 3 tim ini saling serang semuanya. Tim panda menyerang polisi, tim panda juga menyerang monster, tim polisi juga menyerang panda, monster panda, dan tim polisi juga menyerang monster. Nah, semuanya seperti itu ya. Nah, jadi itu fungsi dari label ini. Nah, jadi ini tim, nah ini ya, tim monster saya centang lagi sama seperti yang tadi ya. Waktu saya play, berarti saya bisa menggunakan tim monster untuk menyerang tim biru tadi. Ya, seperti itu. Jadi ini tim monster, tim warna merah, ini warna biru. Ya. Jadi tim monster merah ini saya gunakan yang warna merah. Ya, seperti ini. Nah, ini. Saya berlari, wah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya hilangkan, ya. Ini juga yang di tim biru saya hilangkan, supaya yang ada cuma 2 saja. Nah, gini. Ya. Nah, kemudian di sini kita melihat ada atau aktor-aktor ini, misalnya yang aktif ya, yang aktif ini dan ini. Nah, ini 2 ya. Ini di sini lihat dan ini. Nah,
Nah, setiap aktor ini, dua aktor ini ada kamera ya, yang aktif ya, yang ada lingkaran putar ini berarti ini yang terseleksi ya. Nanti waktu kita play seperti ini ada dua. Nah, karena dua ini yang bisa kita pilih ya. Yang ini ya. Nah, ini dan ini ada kameranya. Jika tidak ada lingkaran yang animasi putar gini, saya klik, kameranya hilang. Nah, kita lihat. Nah, ini ada sudut pandang kameranya. Kita belajar dari sini ya, aktor ini saja. Yang ini. Aktor ini ya. Nah, kita belajar tentang sudut pandang kamera. Atau nanti ada materi selanjutnya tentang kamera ya. Nah, kita next dulu ini. Nah, ini ada seperti ember chat ya. Nah, sini kita lihat. Kita klik di sini. Ya. Nah, atau saya zoom seperti ini. Saya klik merah. Nah, ini untuk properti skinnya. Nah, bajunya warna apa? Hijau. Nah, ini skin ya. Nah, ini seperti ini. Merah. Atau kita bisa klik kelinci ini. Nah, kita pilih yang icon ember. Nah, jadi dia akan berubah warna kuning seperti ini. Begitu juga dari musuh-musuh ini. Kita bisa buat warnanya masing-masing. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa, musuh-musuh ini bisa ya. Jadi icon ember ini untuk aktor waktu kita klik itu untuk hanya mengubah skin. Nah, icon bendera ini untuk setiap aktor itu dia berada di tim mana. Jadi setiap player itu kita bisa bermain satu player atau bisa bermain multiplayer ya. Jadi kita tandai bahwa kita ini dalam satu tim yang sama, yaitu dengan warna, diidentifikasi dengan warna lingkaran yang sama. Ini lingkaran berbeda, tim berbeda, ini tim lain. Jadi ada 3 tim sini, biru, merah, kuning. Ya, saya klik lagi ikonnya. Lihat di sini lagi ada pengaturan ya, ini. Ada pengaturan. Nah, di sini standar ya, movement speed atau perpindahan untuk berlari, pindah-pindahnya itu kecepatannya berapa, attack power, kekuatan untuk menyerangnya itu sekut. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Jump power, nah ini lompatnya terlalu tinggi atau jika dia lompat rendah ya, kita bisa mengaturnya. Nah, ini angka 8 jump power kalau 0,9. Kita play dulu. Ya, coba. Dia tidak bisa loncat ya. Nah, jadi terlalu rendah. Kita lihat jump power, kita naik ke 8. Play. Kita pilih aktornya. Nah, ini jump powernya ada. Nah, ini aktif ya. Nah, itu aktif. Jadi kalau terlalu rendah dia tidak aktif. Nah, seperti itu pengaturan-pengaturannya. Ya. Jadi kita klik di sini ada pengaturannya, stamina. Nah, kita bisa naikkan stamina-nya. Nah, tapi saya rekomendasikan kalian bisa mengubah ini ataupun tidak mengubahnya agar game yang kita, jika semuanya stamina misalnya kita naikkan full, berarti game ini tidak ada apa ya? Tidak ada keseruannya ya. Jadi biarkan standar seperti ini di pengaturan. Kemudian kita lihat di sini. Ya. Nah, untuk behaviors ini ya seperti ini. Nah, ini adalah stand in on place and will not move. Nah, ini seperti kita membuat sebuah kerajaan, bangunan, di situ ada penjaganya. Penjaga itu dia akan menjaga terus tanpa harus bergerak kemana-mana. Ya, jadi misalnya kita akan mengambil building satu sini. Jadi dia itu hanya sebagai penjaga, walaupun monster datang pun dia tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, kita klik di sini, elemen, add element, cancel. Nah, seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Saya putar. Nah, ini kayak gini, ya. Ya. Jadi ini elemen rumahnya. Jadi di sini polisi. Ya. Misalnya ini polisi, saya klik double
supaya duplikat. Nah, saya gunakan ini, dia stand di sini, tetap di sini. Ya, dia tidak akan berpindah. Ya, ini saya contohkan satu saja. Saya gunakan ini stand, dan ini saya klik polisi yang kedua. Ini saya tidak centang. Kita lihat ya reaksinya. Dan ini aktor saya coba putar agar sudut pandang saya kayak mereka. Waktu saya play, nah ini. Nah lihat. Nah ini. Nah ini dia bergerak ya. Nah itu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi dia tetap di sini. Dia menjaga keamanan di sini ya. Dia tidak akan bergerak kemana-mana. Dia tetap berada di tempatnya sendiri. Nah ini juga bisa kita gunakan. Kita klik polisi kedua tadi. Dan dia jaga. Jadi yang jaganya ada 2 ya. Nah bagaimana dengan yang lainnya? Kita lihat di sini. Oke, polisi yang kedua ini untuk dia mengikuti kemanapun saya berlari ya. Yang ini ya, aktor 2 aktor ini antara yang saya pilih salah satunya. Jadi kemanapun saya berlari mereka akan ikut ya. Dia akan ikut ini ya. Jadi saya bisa centang ini agar dia mengikuti saya dimanapun saya bergerak. Nah ini tentunya bagus waktu kalian membuat game-game perang ya. Jadi kalau pemimpin kalian berlari kemana, kalian pun sebagai pengikutnya akan mengikuti dari belakang dan membantu pemimpin kalian untuk menyerang musuh. Jadi saya tidak berlari ke kiri, kalian ke kanan, ke belakang ya, tidak ya. Jadi mereka mengikuti gerakan saya, atau saya berlari ke arah mana, mereka pun mengikuti saya. Jadi ini ya. Jadi kalian bisa baca keterangan di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini binatang. Saya centang juga di sini. Jadi ada di menu sini ya. Aktifkan ini. Jadi kalau saya centang yang kelinci, ini juga dia akan mengikut saya. Jadi ada 3 yang ikut, yang 2 tidak ikut ya. Ini dan ini. Ya. Dan ini juga tidak ikut. Nah, kita lihat. Play. Oke, start. Lihat, dia ikut. Nah. Lihat, dia ikut. Nah, ini ada 2 yang ikut. Ayo, ikut. Nah, seperti itu ya. Mereka ikut. Ya, tetap mereka dapat menyerang juga ya. Karena mereka menggunakan senjata. Jadi, kemanapun saya pergi, mereka tetap mengikuti saya. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita klik lagi. Klik di sini. Nah, kelinci ini tadi mati ya. Nah, sekarang bagaimana jika ini yang tadi yang mengikuti saya pindahkan ini. Jadi dia berlari di seputaran map ya. Nah, map secara random. Ini juga saya ubah lagi mereka. Ini penjaga ini atau ini ya. Ini juga dia berlari di seputaran map. Kita lihat apa reaksinya. Play. Start. Lihat. Nah itu. Nah. Lihat. Nah, mereka berlari terus. Nah, mereka tidak diam ya. Lihat. Mereka tetap lari terus. Nah, itu tujuannya. Jadi dia akan putar memantau di sekitar map. Nah, jadi jika kalian membuat ini tujuannya bukan untuk hero saja ya, untuk musuh pun bisa. Untuk kalian membuat mereka bisa berlari di sekitar, menjaga di sekitar map kawasan mereka gitu. Nah, jadi ini pun bisa ya sebenarnya. Ini musuh-musuh juga bisa. Ini musuh pun ada atribut yang sama seperti hero. Ya, mereka juga aksinya pun kita bisa sesuaikan. Jadi semua aktor sini kita bisa settings dengan keinginan kita. Ya. Nah, ini saya contohkan untuk aktor-aktor di sini saja. Nah, kemudian ini ya. Nah, dia akan selalu berlari dari musuh. Nah, kita lihat.
ini ya. Kita lihat ini juga musuh, ini juga, dia akan berlari. Jadi ada 4 ini berlari, cuma 1 yang menyerang ya. Kita biarkan 1 yang menyerang atau berlari di sekitar. Nah ini dia menjaga tapi dia juga bisa menyerang. Karena setiap aktor ini ada senjatanya ya. Oke, play. Start. Lihat, mereka berlari. Nah, mereka berlari terus. Dia berlari dari enemy ya, atau berlari dari musuh. Mereka tidak menyerang sama sekali, walaupun mereka menggunakan senjata, ternyata mereka tidak menyerang. Jadi kesimpulannya, untuk aktor misalnya satu ini ya, saya jelaskan ini behaviors-nya. Jadi ini dia akan berlari tanpa dia menyerang musuhnya sendiri ya, atau musuh ini berlari tanpa dia harus menyerang musuh yang lain ya. Jadi ini dia akan berlari untuk yang ini ya. Dia akan berlari di seputaran map untuk memantau keadaan ya. Kemudian jika ada musuh dia langsung membunuh. Nah, beda dengan yang berlari ini ya. Yang berlari ini dia hanya berlari tanpa harus membunuh. Jadi dia tidak membunuh, hanya berlari saja menjauh, menghindar gitu dari musuh. Nah ini dia akan mengikuti kita ya, kemanapun aktor itu pergi. Ini player, jika saya lari ke kiri, lari ke kanan, mereka pun akan mengikuti atau menjaga player tersebut ya, atau menjaga saya ya di sini sebagai aktor. Nah jadi kalian bisa baca di sini ya keterangannya. Nah di sini dia akan menjaga ya. Nah seperti ini, 2 polisi ini dia menjaga di sini ya. Tapi jika musuh datang, mereka tetap bisa menembak ya. Nah kemudian misalnya ini ya, yang pegang senjata, yang gunakan ini ya. Nah jadi ini, kemudian ini yang tidak gunakan senjata ya. Jadi dia ini runner, sebagai pelari saja ya. Dia hanya bisa memukul dan berlari. Nah, beda dengan yang punya senjata, atributnya beda sih. Jadi yang punya senjata, kalian bisa klik sini. Ya, ini ada simbol tambahan 1 di sini. Pedang, ya. Simbol pedang ya sini. Nah, ini tidak ada senjata, hilang ya. Ini ada senjata, nah ini ada. Saya contohkan yang ini. Contohkan 1 ya. Ini bisa untuk semua yang menggunakan pedang atau yang memegang senjata seperti ini. Ya. Intinya ada memegang senjata, muncul icon ini. Contohnya ini. Saya klik di sini, ya. Nah, di sini untuk tangan kanan dia akan memegang senjata. Jadi hanya bisa pilih salah satu saja. Nah, di sini kita akan memilih senjata-senjata yang digunakan. Nah, seperti ini, atau ini, ya, atau ini ya. Nah, attack powernya kita mau naikkan full pun tidak masalah. Tapi saya rasa jika full semuanya, musuhnya cepat mati ya, cepat mati dan tidak seru gamenya. Jadi standar saja seperti ini ya, standar saja, intinya musuhnya bisa mati ya. Fire rate-nya kita mau naikkan juga. Nah coba ya, kita coba dulu yang default saja, play ini. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi setiap senjata, misalnya ini saya ganti lagi tipe senjatanya, yang ini saya gunakan, saya close lagi, saya play. Nah ini. Waduh, mati. Nah, seperti itu. Ya, jadi setiap senjata tuh beda-beda ya. Nah, jadi kita klik aktor ini, klik icon yang ada tanda pegang pedang ini, icon pedang. Nah, kemudian kita bisa. Nah, ini senjata ya. Beda dengan yang pedang. Jadi ini pegang senjata, ini pedang. Kita klik yang untuk pegang-pegang menggunakan pedang ya, atau tongkat. Nah, ini beda lagi. Nah ini, jadi
dia bisa menggunakan memegang di tangan kiri seperti ini ya. Jadi ada dua nih. Nah, ini dia memegang dua senjata. Ini dia cuma bisa menggunakan satu karena dia tidak bisa menembak dua, kan ini senjata berat ya semuanya. Ini ya. Ini juga sniper, saya ganti senjatanya. Nah, di tangan kiri saja ya. Nah, ini dia menggunakan tangan kirinya. Nah, ini karena ini bukan pedang, jadi pedang itu bisa digunakan dua tangannya. Kita lihat. Nah ini ya. Di dua tangan bisa dia gunakan. Jadi ini cuma satu saja nih. Nah, ini lihat, tangan kiri dan tangan kanan ikonnya sama ya, lihat ya, beda dengan yang menggunakan pedang ya, seperti ini. Klik di sini pedang. Nah, ini berbeda ya, saya di tangan kanan menggunakan pedang ini, atau di tangan kiri saya gunakan ini. Klik yang ini, close. Nah, seperti ini. Ini juga atau yang lainnya, jika ada menggunakan pedang. Oh, ini dropper. Kita klik lagi. Ya, ini klik icon pedang. Jadi klik di sini icon pedangnya. Nah, ini dropper ya, oke, sudah. Jadi attack powernya ini mau kuat pun tidak masalah ya, tapi standar saja. Ya. Jadi nanti waktu kita play, nah coba ya yang ini ya. Sudut pandang saya kasih ke sini. Menghadap. Nah, jadi gunakan ini ya untuk memutar orangnya, ini untuk naikkan orangnya ke atas. Nah, kayak gitu. Ini untuk tinggi. Nah, ya. Play. Saya gunakan ini. Start, langsung dia turun. Nah, ini dua tangan ya, udah mati nih. Nah, ini mereka berlari nih. Ya, saya kejar, mereka berlari. Wah, kejar. Nah, seperti itu ya. Mereka tidak menyerang. Karena tadi saya ada rubah atributnya. Mana ya yang berlari nih ya. Ini ya. Ada yang berlari tidak? Oh, tidak ada yang berlari. Ya, tapi kenapa mereka berlari tadi? Menjauh. Tidak masalah ya. Nah, jadi seperti itu untuk game-game pengenalan aktor dan behaviors aktornya. Semoga ini bisa bermanfaat agar kalian nanti bisa membuat game sesuai dengan karakteristik aktornya masing-masing ya, sesuai dengan aksi ya yang bisa kalian gunakan melalui behavior aktor ini ya. Dan bisa mengubah beberapa atribut-atribut ya, ataupun komponen ataupun senjata yang ada di setiap aktor atau musuh ya. Jadi antara aktor dan musuh ini atributnya tidak berbeda ya. Bedanya nanti yang mencolok adalah di setiap lingkaran icon ini itu adalah tim mereka yang akan yang berbeda dengan tim kita. Nah, itu jadi mereka saling serang ya dengan tim yang berbeda warna ini. Seperti itu ya. Oke, selain aktor-aktor monster ini, kita juga bisa menggunakan kendaraan ya. Kendaraan bisa berupa hewan, mobil, perahu, ataupun pesawat. Nah, kita langsung saja klik di sini ya. Kita akan mencari atributnya. Perhatikan. Ini untuk pesawat udara nomor 19. Pilih salah satu saja, yang lain pun sama. Kita klik add element ya, kemudian kita cari lagi yang lain. Nah, ini untuk yang di laut. Nih, misalnya salah satunya ini ya. Add.
Nah, animal ini tidak semua animal atau binatang bisa kita tunggangi ya. Yang bisa tunggangi yaitu hewan-hewan yang seperti ini ya. Atau ini bisa. Kalau ayam tidak mungkin ya, sesuai real, keadaan real ya, keadaan dunia nyata. Nah, ini mungkin tuh kita coba salah. Oke, ini mobil di bagian racing. Add element, cancel. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita mulai jalankan. Play. Jadi lihat di sini ada lingkaran putih, berarti ini netral ya, bisa ditunggangi oleh aktor ataupun musuh yang lainnya. Ya. Jadi ini putih ya. Jadi putih seperti ini dia tidak memihak kepada siapa-siapa. Berarti ini bebas ya, kecuali kita mengubah icon ini ya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Berarti ini nanti bisa dihancurkan oleh musuh. Karena ini lingkaran biru ini adalah milik dari tim biru. Berarti ini nanti bisa dihancurkan. Kecuali yang ini ya. Yang ini tidak bisa dihancur atau tidak bisa dibunuh. Kita coba saja ya. Nah ini. Kita begini saja. Oke. Ya, jadi ini putih, netral, netral, netral. Dan pusat tinju netral. Kecuali yang ini ya. Ini biru ya. Oke, kita langsung play. Jadi binatang ini kita seperti ini ya. Kita dekatkan saja. Apakah dibunuh oleh monster atau tidak? Play. Ini start. Kita lihat. Nah, dihancurkan ya. Nah, karena dia berwarna biru tadi, ada beberapa juga yang hancur terkena tembakan secara tidak sengaja. Nah, ini pesawat kita juga bisa naiki. Nah, nanti kalau ada seperti ini kita langsung klik saja ikon lingkarannya. Nah, kemudian kita mulai jalan. Nah, seperti itu ya. Turun. Jadi naik icon ini, kalau naik turun icon yang ini. Ya. Kita ulangi lagi, play, kita coba yang lain lagi. Oke. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini melompat ya. Jadi binatang ini bisa melompat juga. Turun, kita pakai turun. Nah, sekarang kita coba yang lainnya. Mobil. Klik. Nah, seperti ini. Jadi ini unthread ke belakang atau rem bisa juga. Unthread ke belakang. Ini maju. Ya, ini maju ya. Gas maju ke depan. Kiri belok kanan, ini belok kiri ya, seperti itu ya. Jadi kalian bermain dengan menggunakan kedua tangan kalian atau kedua jari-jari kalian ya, kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Jadi kendaraan ini bisa dinaiki. Oke, sekarang kendaraan ini saya pindahkan ke sini. Apakah dihancurkan juga kendaraannya? Karena ini dimiliki oleh tim biru ya. Kita coba saja play. Nah, tuh
dihancurkan ya. Hampir saja dihancurkan. Jadi jika warnanya berbeda, maka akan dihancurkan oleh musuh. Jika putih seperti ini, tidak akan dihancurkan oleh musuh kecuali dengan tidak sengaja mereka menembak mobil ini ya. Jadi putih ini netral, tidak berpihak kepada siapa-siapa. Ini juga putih. Jadi jika yang warna putih seperti ini, kalian bisa mengubah warnanya ataupun ya biarkan saja agar tidak terbunuh ya. Kalaupun terbunuh dengan warna netral seperti ini, dibunuh pun tidak dengan disengaja ya. Tidak sama dengan warna biru ini. Ini tim biru. Nah, jadi kita bisa ubah warna-warna sini sesuai dengan kendaraan masing-masing tim, entah itu tim musuh atau tim hero kita. Oke, setelah semuanya sudah, kita langsung bisa save di sini. Klik icon 3 di sini. Lalu kita bisa save draft. Oke, dan kita keluar. Ya. Oke, sekian tutorial hari ini dan terima kasih.